telah diberitahu sejumlah ahli hukum bahwa Komdigi tidak berhak melaporkannya. Yang berhak melaporkan adalah Sekretaris Kabinet Teddy, termasuk saya kira juga Presiden Prabowo juga berhak ya sebagai pribadi ya. Amin Rais menantang balik. Komdigi tak berhak lapor. Kuasa hukum cuma ada di tangan Prabowo dan Teddy. Lah, terus Komdigi sibuk sendiri melapor buat apa? Main hakim sendiri atau cari sensasi biar kelihatan kerja? Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy. Nah itu baru dibawa ke pengadilan dan Amin Rais nekat. Siap panggil dokter spesialis untuk buktikan isu sensitif di balik video viralnya. Sungguh berani. Atau malah sengaja bikin sirkus biar publik makin penasaran. Akal-akalan murahan atau ini strategi panggung pengadilan? Saya banyak sekali mendapat informasi. Pagi ini pun saya dapat laporan dari Jerman, dari Australia, dari Amerika, yang juga menyampaikan bahwa video mereka masih bisa menontonnya video itu. Di Indonesia bahkan orang juga tetap bisa menonton dengan menggunakan fitur VPN. VPN ini adalah Virtual Private Network. Ini salah satu aplikasi layanan terpopuler yang dirancang untuk menyediakan koneksi internet cepat, aman, dan terbatas. Selain itu juga ada penonton dari Subuno Point menyatakan itu bisa dengan memindahkan lokasi dari domisili kita pengguna YouTube. Jadi dengan dipindahkan lokasinya ke luar negeri, itu kita bisa menonton. Selain itu, kalau Anda melongok di media sosial seperti di X, Instagram, maupun Facebook, videonya bertebaran karena ternyata sudah banyak yang mendownloadnya ya. Saya sudah menduga seperti itu. Blokir video Amin Rais di YouTube Indonesia. Gagal total. Kontennya malah meletup di luar negeri dan TikTok. Kini cukup pakai VPN, siapapun bisa nonton. Efeknya, sensor bikin penasaran, penasaran bikin viral. Hebat sekali strategi meredam kritik. Berakhir jadi konsumsi dunia. Ya, misalnya di X video Pak Amin Rais itu akan muncul banyak sekali video-video Pak Amin Rais di akun-akun X, dan kemudian juga kalau saya tidak tahu ya karena saya tidak pernah menggunakan TikTok dan sebagainya. Dan saya sendiri juga tidak punya akun-akun media sosial, tapi dengan mencari di X pun bisa ketemu itu. Dilemanya ini bila bergulir ke pengadilan itu bisa menjadi panggung untuk menguji apakah tuduhan itu benar atau tidak. Ini akan memaksa fakta-fakta yang selama ini hanya menjadi. Amin Rais ngotot bawa bisik-bisik ke meja hijau. Janji buka fakta tersembunyi di persidangan. Bikin gebar nasional? Bisa jadi. Tapi jangan-jangan ini cuma akal-akalan agar panggung pengadilan jadi ajang sensasi, bukan cari keadilan. Yang panas nanti bukan sidangnya, tapi tontonan di luarnya. Apa boleh buat? Risiko sebagai penguasa memang seperti itu. Ini andai saja ya, menurut saya. Andai saja Komdigi tidak terlalu reaktif, kemudian pejabat lain juga tidak perlu ikut mengomentari, relawan-relawan kemudian juga ikut melaporkan. Saya baru membacanya ada satu relawan saja, relawan arus bawah Pak Prabowo. Saya tidak tahu mungkin akan menyusul relawan-relawan lain atau orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini untuk melaporkan ke polisi. Situasinya pasti akan sangat gaduh. Jadi sesungguhnya kalau tidak ada laporan atau sikap reaktif yang akan melaporkan ke ranah hukum, sesungguhnya kasus ini tidak akan seheboh sekarang. Benar. Bumerang! Komdigi justru jadi biang keruh. Andai diem dari awal, video Amin Rais mungkin lewat begitu saja. Reaksi berlebihan malah bikin kasus ini meledak jadi konsumsi publik. Pelajaran klasik, makin ditekan, makin membara. Sekarang semua orang penasaran, termasuk yang tadinya tak peduli. Kerja bagus Komdigi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.